Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullain Haris akan memaparkan materi tentang pengantar kriptografi dan matematika untuk kriptografi. Pertama, pengantar kriptografi. Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga keamanan pesan atau message. Ini menurut Sneer tahun 1996. Praktisi atau pengguna kriptografi disebut kriptografer. Cryptanalysis adalah ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang diberikan. Pelakunya disebut cryptanalysis. Kriptologi adalah studi mengenai kriptografi dan cryptanalysis. Selanjutnya terminologi. Pertama, pengirim dan penerima pesan. Seorang pengirim pesan atau sender ingin mengirim pesan kepada seorang penerima atau receiver. Pengirim menginginkan pesan dapat dikirim secara aman, yaitu ia yakin bahwa pihak lain tidak dapat membaca isi pesan. Kedua, pesan, plain text, dan ciphertext. Pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text atau teks jelas. Pesan dapat berupa data atau informasi yang dikirim melalui kurir, saluran informasi, data, dan sebagainya, atau yang disimpan di dalam media perekaman, baik itu kertas ataupun penyimpanan berupa storage. Agar pesan tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain, maka pesan disandikan ke bentuk lain. Bentuk pesan yang tersandi disebut ciphertext atau kriptogram. Ciphertext harus dapat ditransformasi kembali menjadi plain text. Yang ketiga, enkripsi dan dekripsi. Proses menyandikan plain text menjadi ciphertext disebut enkripsi atau enchiffering. Sedangkan proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi atau deciphering. Selanjutnya, aplikasi kriptografi. Ada banyak sekali penggunaan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya pada pengiriman data melalui saluran komunikasi, di mana data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext, kemudian di tempat penerima ciphertext dikembalikan lagi menjadi plain text. Contoh lainnya adalah pada penyimpanan data di dalam disk storage, di mana data disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya, hanya orang yang berhak dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Selain itu, ada pula penggunaan kriptografi dalam kehidupan sehari-hari seperti ATM, penggunaan password, dan lain-lain. Selanjutnya, kegunaan kriptografi. Yang pertama adalah keabsahan pengiriman atau user authentication. Hal ini berkaitan dengan keaslian pengirim. Dengan kata lain, masalah ini dapat diungkap sebagai pertanyaan, apakah pesan yang diterima benar-benar berasal dari pengirim yang sesungguhnya? Yang kedua, keaslian pesan atau message authentication. Hal ini berkaitan dengan keutuhan pesan atau data integrity. Dengan kata lain, masalah ini dapat diungkapkan sebagai pertanyaan, apakah pesan yang diterima tidak mengalami perubahan atau modifikasi. Yang ketiga, anti-penyangkalan atau non-repudiation. Dalam hal ini, pengirim tidak dapat menyangkal atau berbohong bahwa dialah yang mengirim pesan. Selanjutnya yaitu matematika untuk kriptografi. Dalam mempelajari kriptografi terdapat landasan atau dasar yaitu matematika. Adapun materi matematika yang utama dalam kriptografi adalah matematika diskrit dan probabilitas serta statistika. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Pertama yaitu fungsi. Fungsi merupakan di mana setiap elemen di daerah domain terdapat satu elemen di daerah kodomain. Contohnya pada relasi F sama dengan X, 2, Y, 4, Z, 4 dari himpunan A, X, Y, Z ke himpunan B, 2, 4, 6 adalah fungsi dari A ke B.
Di sini fx sama dengan fx sama dengan 2, fy sama dengan 4, dan fz sama dengan seharusnya sini 6. Selanjutnya, fungsi injektif atau fungsi satu ke satu atau one to one merupakan fungsi di mana jika tidak ada dua elemen daerah domain yang memiliki pasangan elemen yang sama pada daerah kodomain, tetapi daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan. Jadi daerah dari kodomain ini boleh tidak memiliki pasangan dari daerah domain. Selanjutnya, fungsi surjektif atau fungsi onto atau fungsi pada merupakan fungsi di mana jika setiap elemen pada daerah kodomain memiliki satu atau dua pasangan dari daerah elemen domain. Jadi ini kodomain 4 memiliki pasangan dari dari domain yaitu Y dan Z. Selanjutnya, kombinatorial dan kaidah dasar menghitung. Kombinatorial adalah cabang matematika yang berguna untuk menghitung jumlah penyusunan objek tanpa harus menghitung semua kemungkinan susunannya. Contoh, sebuah password panjangnya 6-8 karakter. Karakter boleh berupa huruf atau angka. Berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibuat? Ini contoh kombinatorial. Selanjutnya, kaidah dasar menghitung. Misal dari N banyak percobaan yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi, ada dua kaidah dasar yang bisa digunakan, yaitu kaidah perkalian, di mana P1 kali P2 kali Pn. Lalu ada kaidah penjumlahan di mana P1 tambah P2 dan seterusnya hingga Pn. Selanjutnya, permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan memberi arti pada urutan anggota dari susunan. Rumus dasar dari permutasi ini adalah permutasi N dari R sama dengan notasi N per N notasi N kurang R. Ini contohnya permutasi 4 dari 6 dengan notasi per notasi 6 kurang 4, hasilnya 360. Selanjutnya, kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan. Rumus dasar dari kombinasi adalah kombinasi R dari N sama dengan notasi N per notasi R dikali notasi N kurang R. Contohnya kombinasi 4 dari 6, hasilnya 30. Selanjutnya, teori informasi. Teori informasi mendefinisikan jumlah minimum bit untuk mengkodekan pesan. Contoh, 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit untuk mengkodekan nama hari, 4 bit untuk mengkodekan angka 0 sampai 9. Selanjutnya, entropi. Entropi adalah ukuran yang menyatakan jumlah informasi dalam pesan dengan menggunakan satuan bit. Entropi digunakan untuk memperkirakan jumlah bit rata-rata untuk mengkodekan elemen dari pesan. Rumus dasar dari entropi adalah Hx sama dengan minus jumlah Pi kali log 2 kali Pi. Contoh, X sama dengan AA, BB, C, B, D, B. N ini jumlah simbol berbeda dalam pesan. Jumlah simbol yang berbeda ada 4, yaitu A, B, C, dan D. Maka PA sama dengan 2/8, PB sama dengan 4/8, PC sama dengan 1/8, PD sama dengan 1/8. Maka HX hasilnya sama dengan 1,75. Selanjutnya,
teori bilangan. Teori bilangan adalah teori mendasar dalam memahami kriptografi, khususnya sistem kriptografi kunci publik. Bilangan yang dimaksud di sini adalah hanya bilangan bulat atau integer. Misal, A dan B adalah dua bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Dapat dinyatakan bahwa A habis membagi B, atau A divides B, jika terdapat bilangan bulat C sedemikian hingga B sama dengan A kali C. Selanjutnya teorema Euclidean. Misal, M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan bulat unik, Q atau quotient dan R remainder. Sedemikian hingga M sama dengan N kali Q tambah R. Contoh, 28 dibagi 9 memberikan hasil 3 dan sisa 1. Atau ditulis 28 sama dengan 9 kali 3 tambah 1. Selanjutnya PBB atau pembagi bersama terbesar. Misal, A dan B adalah dua bilangan bulat tidak nol. Pembagi bersama terbesar dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian hingga DA dan DB. Dalam hal ini nyatakan PBB A, B sama dengan D. Contoh, faktor pembagi dari 45 dan 36. Ini sama dengan PB-nya sama dengan 9. Selanjutnya, algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari pembagi bersama terbesar atau PBB dari dua bilangan bulat. Misal, diberikan dua buah bilangan bulat M dan N, di mana M lebih besar atau sama dengan N. Algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar atau PBB dari M dan N. Pertama, jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB dari M dan N. Jadi di sini berhenti. Kalau tidak, yaitu N tidak sama dengan 0, maka dilanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu membagi M dengan N, dan misalkan R adalah sisanya. Selanjutnya, ganti nilai M dengan nilai N, dan nilai N dengan nilai T, berulang dari langkah pertama. Contoh, misalkan M sama dengan 80, N sama dengan 12, dan dipenuhi syarat M besar dari atau sama dengan N, maka PBB 80 dan 12 dihitung dengan algoritma Euclidean sebagai berikut. 80 sama dengan 6 kali 12 tambah 8. Turunkan. 12 sama dengan 1 kali 8 tambah 4. Lalu 8 sama dengan 2 kali 4 tambah 0. Maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Dan PBB dari 80 dan 12 adalah 4. Selanjutnya relatif prima. Dua buah bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari A dan B sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N. Sedemikian hingga MA tambah N kali B sama dengan 1. Contoh, 20 dan 3 relatif prima. PBB 20 dan 3 sama dengan 1. 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 sama dengan 5. Selanjutnya aritmetika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat, di mana M besar dari 0. Operasi A modulo M dibaca, A modulo M, memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya A mod M sama dengan R. Sedemikian sehingga A sama dengan M kali Q tambah R. Dengan M besar dari R dan R besar dari atau sama dengan 0. M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, hingga M kurang 1. Contoh, minus 39 modulo 13, hasilnya 0. Selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan bulat positif P, di mana P besar dari 1, disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Contoh bilangan prima
19 karena hanya habis dibagi oleh 1 dan 19. Selanjutnya, fungsi Taussian-Euler. Taussian n untuk n lebih besar dari 1 yang menyatakan jumlah bilangan positif kurang dari n yang relatif prima dengan n. Jika n prima, maka Taussian n sama dengan n kurang 1. Jika n sama dengan P kali Q, maka Taussian n sama dengan P kurang 1 dikali P kali Q kurang 1. Contoh, Taussian 11. 11 dikurang 1 sama dengan 10. Dan Taussian 8 sama dengan 4 kurang 1 kali 4 kurang 1 hasilnya 6. Selanjutnya teorema Euler. Misal, A dan N adalah bilangan yang relatif prima, maka A pangkat Taussian N kongruen 1 modulo N. Contoh, A sama dengan 4 dan N sama dengan 8, maka Taussian 8 sama dengan 8 sama dengan 6. 4 kuadrat sama dengan 16 kongruen dengan 4 modulo 8. Selanjutnya, struktur aljabar. Yang pertama, grup atau G kali. Sifat grup yang pertama adalah tertutup, di mana untuk setiap A, B elemen G, atau A kali B elemen G. Kedua, asosiatif. A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Untuk setiap A, B, C elemen G. Lalu ketiga, elemen identitas. Yang keempat, elemen invers. Jika berlaku A kali B sama dengan B kali A, maka untuk setiap A, B elemen G, maka disebut grup Abel. Selanjutnya, grup siklik. Jika terdapat G elemen grup, maka untuk setiap A elemen grup sama dengan A sama dengan G pangkat R, di mana G pangkat R sama dengan G kali G kali Y dan seterusnya. Operasi sebanyak R untuk suatu R elemen set plus unsur G biasanya disebut sebagai unsur pembangun atau generator. Contoh, set 6 tambah merupakan grup siklik karena 1 merupakan pembangun dari set 6. Selanjutnya, gelanggang atau ring atau R plus atau kali. R tambah adalah grup Abel dengan elemen identitas 0. Operasi perkalian bersifat asosiatif, yaitu A kali B kali C berlaku R kali X tambah Y sama dengan R kali X tambah R kali Y, dan X tambah Y kali R sama dengan X kali R tambah Y kali R. Selanjutnya, gelanggang atau set N plus atau kali merupakan gelanggang yang sering digunakan dalam kriptografi klasik maupun modern. Lapangan atau field. F tambah atau kali merupakan gelanggang. F kurang himpunan 0 kali merupakan grup Abel. Contoh lapangan itu bilangan real dan bilangan rasional. Lapangan yang digunakan dalam kriptografi adalah lapangan berhingga. Lapangan berhingga biasa ditulis dengan GF kali P pangkat R dengan P prima. Sekian materi saya, terima kasih.